Jadi endingnya sebenarnya itu gimana sih? Totemnya itu berhenti apa enggak? Itu realitas apa bukan? Jadi sebenarnya jawabannya adalah Halo semuanya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk melipir di channel kami. Kami akan mencoba untuk mengeksplorasi lebih dalam arti-arti dari sebuah karya. So, don't go anywhere, stay tuned. Oke sobat tanda tanya, kembali lagi sama Bang Sotoy di sini. Pada episode kali ini, kami akan membahas tuntas film Inception karya dari Christopher Nolan. Film yang rilis di tahun 2010, tapi mungkin masih meninggalkan tanda tanya di benak pikiran kalian. Di sini, kami akan menjelaskan dengan bahasa yang mudah, dan dijamin kalian bakal ngerti deh kalau nonton video ini sampai habis. Oke, jadi tokoh-tokoh utama di film ini diperankan oleh bintang-bintang Hollywood yang memang sudah top banget. Pertama ada Leonardo DiCaprio sebagai Dominic Cobb, lalu ada Cillian Murphy sebagai Robert Fisher, Tom Hardy sebagai Eames, Joseph Gordon-Levitt sebagai Arthur, Marion Cotillard sebagai Mal, Ken Watanabe sebagai Saito, Tom Berenger sebagai Peter Browning, Ellen Page sebagai Ariadne, dan Dilip Rao sebagai Yusuf. Untuk sekedar mengingatkan, secara singkat film ini bercerita tentang sebuah tim yang memiliki keahlian khusus untuk mencuri ide dari pikiran seseorang dengan menginterupsi mimpi orang tersebut. Tetapi di sini, daripada mereka mencuri ide, mereka mau mencoba menanamkan sebuah ide pada pikiran seseorang. Saito di sini ceritanya adalah seorang bos perusahaan energi yang berkuasa dan berpengaruh. Saito ingin menggagalkan Robert Fisher, anak pewaris tahta perusahaan ayahnya yang berpotensi menjadi perusahaan monopoli energi terbesar di dunia. Untuk menyelamatkan perusahaannya dan perusahaan-perusahaan lain, dia menyewa jasa tim dari Cobb dan kawan-kawan untuk menanamkan ide pada Robert Fisher. Ide tersebut bertujuan agar Robert meruntuhkan perusahaan warisan ayahnya tersebut. Oke, sebelum masuk ke bahasan yang lebih dalam lagi, gue mau coba jelasin konsep waktu di dalam mimpi dulu. Jadi di film ini, biar idenya itu bisa berkembang dalam diri seseorang, mereka itu mesti nanemin idenya itu dalam pikiran seseorang di mimpi level ketiga. Jadi mimpi level 3 itu mimpi, dan di dalam mimpi lagi. Konsep waktunya itu kayak gini, 10 jam tidur di dunia nyata, itu berarti durasinya 7 hari di dalam mimpi level pertama tersebut. Kalau mimpi lagi di level pertama itu, durasinya akan jadi 6 bulan di mimpi level 2. Dan kalau lu mimpi lagi di level 2, lu kan jadi masuk ke mimpi level 3. Di level 3 itu berarti 10 jam sama dengan 10 tahun di level tersebut. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, dalam film ini banyak istilah-istilah khusus yang dipakai. Karena dalam pembahasan berikutnya gue akan pakai juga, maka akan gue jelasin dulu secara singkat. Yang pertama itu adalah Inception itu sendiri. Inception itu adalah praktek memasuki mimpi seseorang dan menanamkan sebuah ide di pikiran orang tersebut. Dalam film ini, Inception diyakini menjadi hal yang tidak mungkin. Karena, tanya orang tersebut akan selalu bisa melacak dari mana ia dapat ide tersebut. Yang berikutnya itu adalah kick. Kick adalah upaya untuk mengacaukan keseimbangan si pemimpi, biar mereka bisa terbangun dan kembali pada dunia yang nyata. Contoh mudahnya itu kayak pas kita kepleset dalam mimpi atau mimpi jatuh. Yang ketiga itu adalah limbo. Limbo adalah tempat di mana pemimpi mungkin berakhir kalau mereka terlalu dalam menelusurin mimpinya. Jadi di limbo itu, orang sangat rawan kehilangan arah antara yang realitas dan mimpi. Di limbo itu, waktu berjalan sangat cepat. Beberapa jam di dunia nyata bisa jadi berdekade-dekade di limbo. Lalu yang berikutnya itu adalah arsitek. Arsitek itu adalah orang yang mendesain dunia mimpi dalam pikiran si pemimpi itu. Jadi latar tempat, kelok-kelok gedung, jalanan, semuanya itu dirancang sama arsiteknya. Dalam misi Inception, Ariadne adalah arsiteknya. Pada awalnya sebenarnya Ariadne tidak diajak buat ikut ke misi Inception itu. Rencana awalnya tuh Ariadne cuma ngajarin layout labirinnya aja ke para pemimpi-pemimpinya itu. Selanjutnya itu adalah The Dreamer. The Dreamer adalah orang-orang yang memiliki mimpinya. Pemimpi itu mengisi layout tempat yang sudah diberikan sama arsitek dengan alam bawah sadarnya. Seperti orang-orang pejalan kaki, masyarakat yang ada di sekitarnya, itu adalah proyeksi mimpi dari si pemimpi itu. Ketika menciptakan mimpi dalam mimpi, setiap level itu harus memiliki pemimpi yang berbeda. Istilahnya tiap level tuh harus punya room master lah, atau hostnya. Nah, pada misi tersebut, level pertama itu hostnya itu adalah si Yusuf yang di kota hujan itu yang di New York. Lalu di level kedua yang latar tempatnya hotel itu adalah mimpinya si Arthur. Level ketiga yang latar tempatnya bunker salju itu adalah mimpinya si Eames. Nah, yang berikutnya itu adalah the subject atau Mark. Subject adalah orang yang tidak sadar sebenarnya mereka itu dibawa ke dalam mimpi. Nah, dalam film ini ya subjeknya adalah si Robert Fisher itu. Kalau pada awal-awal film subjeknya itu si Saito. Nah, lalu selanjutnya ada proyeksi. Proyeksi itu adalah orang-orang yang diciptakan oleh alam bawah sadar dari para pemimpi. Ibaratnya, proyeksi itu kayak sel darah putih. Jadi, kalau seandainya subjeknya mulai menyadari bahwa mimpi yang dialaminya itu bukan miliknya, proyeksi merespons dengan keras dan berusaha mencari si pemimpi untuk membunuhnya. Nah, lalu yang terakhir. Yang terakhir itu adalah totem. Totem adalah objek kecil yang dibuat untuk memvalidasi apakah mereka itu masih berada di dunia mimpi atau sudah di realitas.
Oh ya, sekedar penjelasan tambahan. Jadi sebenarnya saat mereka semua berbarengan sharing mimpi, subconscious siapapun itu bisa mengganggu mereka sendiri. Dalam hal ini, ada Mal yang sering muncul, lalu ada subconsciousnya si Robert itu yang pengawal-pengawal berusaha untuk memburu mereka. Dan juga kereta api yang tiba-tiba lewat di tengah jalan itu. Itu merupakan subconsciousnya si Cobb. Dan juga terjadi hujan di level mimpi pertama, itu karena subconscious Yusuf yang kebelet untuk buang air kecil karena kebanyakan minum champagne katanya. Sekarang lanjut ke dalam sesi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih ada di dalam benak pikiran kalian. Om, jadi bagaimana dengan konsep mimpi yang Cobb ajarin ke Ariadne? Itu maksudnya apa sih? Oke, jadi di situ Cobb bilang bahwa yang terjadi di pikiran seseorang saat mereka mimpi adalah pikirannya itu mempersepsikan dunia dan membuat dunia. Kedua hal itu terjadi secara serentak sehingga terjadilah mimpi. Ibaratnya itu seperti misalnya nih, kita bisa memimpikan sebuah gedung yang mungkin kita nggak kenal dan kita menganggap bahwa itu adalah murni dari imajinasi kita. Padahal sebenarnya kemungkinan besar kita udah pernah melihat gedung tersebut mungkin bertahun-tahun yang lalu sampai kita pun nggak ingat melihat gedung tersebut. Kemudian Cobb juga menjelaskan bahwa kita bisa masuk ke mimpi orang tersebut dengan masuk ke tengah-tengah proses mimpi itu. Tugas Cobb dan kawan-kawan itu adalah masuk ke tengah-tengahnya dan mengambil alih bagian pembuatan tata ruang layout mimpinya itu. Om, kenapa Saito tua banget tapi Robert Fisher nggak tua-tua di Limbo? Padahal kan matinya lamaan si Robert yang pas abis ditembak sama si Mal. Nah, ini sebenarnya karena Saito itu matinya di level pertama mimpi. Jadi perbandingan waktunya kan panjang tuh antara dia sama Limbo. Dan juga karena kan obat yang dirancang itu kan buat mimpi 3 level. Jadi kalau dia mati dia nggak bangun, dia malah masuk ke Limbo. Sedangkan si Robert itu matinya di level 3 mimpi. Jadi perbandingan waktunya itu nggak gitu jauh sama Limbo. Om, kenapa Ariadne itu perlu jatuhin si Robert Fisher pas di Limbo? Terus secara bersamaan dipakein alat kejut sama si Ims. Nah, ini sebenarnya karena obat bius yang sangat kencang itu dibutuhkan 2 kick secara serentak untuk membangunkan orang. 2 kick secara serentak itu maksudnya adalah 1 kick dari level atasnya dan 1 kick lagi dari level yang bersangkutan. Om, apa sih sebenarnya ide yang ditanemin sama si Cobb ke istrinya sampai istrinya itu mau bunuh diri? Nah, jadi Cobb sama si Mal itu kan hidupnya udah lama banget di dunia mimpi. Sampai-sampai si Mal itu pengen hidup kayak gitu aja terus. Sampai akhirnya dia itu ngunci totemnya dengan keadaan diem di dalam berangkasnya itu. Dengan maksud melupakan mana yang nyata dan mana yang mimpi. Tapi si Cobb itu pengennya hidup di dunia nyata. Maka dari itu dia melakukan sesuatu insepsi ide pada istrinya. Biar istrinya itu membalik ke realita. Cara insepsinya itu adalah dengan membuat totemnya itu gerak terus di berangkas istrinya. Jadi istrinya pun sadar bahwa beneran nih ternyata emang gue hidup di dunia mimpi. Ya udah deh, gue mau balik ke dunia nyata. Terus kan akhirnya mereka bundir tuh dengan naruh pala di rel kereta. Nah terus pas sampai ke realita, ternyata istrinya tuh masih bertanya-tanya, apakah mungkin ini masih mimpi ya? Anak-anak kita juga cuman proyeksi ini mah. Ide tersebut yang diinsepsi sama si Cobb di mimpinya itu malah menjalar ke dunia nyata istrinya seperti kanker dalam tubuh Mal. Sampai akhirnya pun dia bunuh diri di realitas biar dia bisa balik ke dunia nyata menurut versi dirinya itu. Om, mau nanya juga dong. Jadi arti digit angka 528491 itu apa sih? Sebenarnya saat Robert Fisher diculik di level 1, dia tuh disuruh buat kode sendiri untuk membuka berangkasnya nanti yang di level 3 itu. Jadi itu sebenarnya kode untuk membuka berangkas yang nantinya berangkasnya itu berada di alam bawah sadarnya dia sendiri. Dimana nanti isi dari berangkas itu adalah ide yang mau diinsepsi dari Cobb dan kawan-kawannya ke dalam pikiran Robert Fisher itu. Om, jadi sebenarnya gimana sih caranya si Cobb dan kawan-kawannya itu bisa insepsi ide ke Robert Fisher sampai mereka itu bisa berhasil? Jadi gini, ide yang pengen ditanemin sama Cobb, Ims, dan kawan-kawan itu adalah bapak gue ngasih gue buat bikin sesuatu hal sendiri dengan tidak mengikuti jejak langkah dia. Dimana ide itu merupakan ide yang mengandung emosi yang positif sehingga bisa lebih diterima oleh pikiran Robert pastinya. Lalu saat Ims menyamar jadi Browning di level 1 yang pas Sin diculik itu, Browning palsu menekankan bahwa bapaknya Robert tuh punya surat wasiat, di mana surat wasiat itu isinya tentang menutup perusahaan tersebut. Di sini maksudnya Ims itu pingin secara pelan-pelan membangun alam bawah sadar si Robert, biar dia itu mau pelan-pelan menutup perusahaan bapaknya. Lalu ternyata pesan terakhir dari bapaknya ke Robert itu cuma satu kata, yaitu kecewa. Hal ini menambah perdebatan batin dalam hati Robert. Bapak gue saking kecewanya sama gue sampai nggak bolehin gue ngelanjutin perusahaannya dia, apa gimana ya? Nah, lalu di level 2 yang berlatar belakang di hotel itu, dengan strategi Cobb yang berpura-pura menjadi sekutu dari Robert, Cobb meyakinkan bahwa orang jahat yang nyulik dia di level 1 itu mau ngambil sesuatu dari pikirannya dia. Keadaan tersebut membuat Robert Fisher bertanya-tanya, siapa sih sebenarnya yang mau ngakalin pikiran gue? Lalu Robert itu membentuk sosok Browning di alam bawah sadarnya, di mana ternyata secara bawah sadar Robert itu ragu dengan si Browning. Kayaknya ada sesuatu nih yang nggak bener.
Lalu Browning ABS itu, atau Browning alam bawah sadar itu, masuk ke dalam kamar yang merupakan tempat si Robert mau diekstraksi pikirannya. Ya ini sebenarnya akal-akalan dari Cobb dan kawan-kawannya. Lalu dibantu dengan Cobb yang menekankan bahwa nih orang jahat nih kayaknya nih. Jadi dia nganggep bahwa omnya itu si Browning itu acting doang pas diculik. Lalu secara bawah sadar, Robert Fisher itu menganggap bahwa ternyata yang mau ngancurin surat wasiat bapaknya itu adalah si omnya sendiri, si Browning itu. Karena si Browning itu kan udah lama kerja sama bapaknya. Jadi dia nggak bakal mau perusahaannya diruntuhin sama anaknya. Tapi terus si Robert Fisher bilang, ya iyalah ngapain juga gue ngancurin perusahaan bapak gue. Tapi secara alam bawah sadar, dia itu kayak menyadari bahwa bapaknya itu kecewa berat sama dia. Jadi bapaknya gak mau dia ngelanjutin perusahaannya. Dan surat wasiat untuk menutup perusahaannya itu tuh kayak hinaan gitu dari bapaknya buat si Robert Fisher. Dimana bapaknya merasa dia itu gak cukup mampu untuk melanjutkan kerja keras bapaknya itu. Jadi itu kayak interpretasi dia tentang kata-kata terakhir bapaknya itu, kecewa. Lalu Cobb dan kawan-kawan itu melanjutkan strateginya ke mimpi level 3, mimpinya si Eames, dimana dia itu tipu si Robert, katanya mau ngorek pikirannya si Browning. Padahal yang mau dikorek itu adalah alam bawah sadarnya si Robert sendiri. Akhirnya saat Robert itu masuk ke brankas tersembunyinya yang dia kira itu adalah alam bawah sadarnya si Om Browning, itu sebenarnya adalah alam bawah sadar dia sendiri. Dan proses insepsinya itu adalah dengan cara isi brankasnya itu disetting sama si Eames. Dia kan host mimpi di level 3. Isi dari brankasnya itu adalah bapaknya ngomong kecewa, tapi kecewanya itu karena kamu mencoba menjadi kayak aku. Lalu bapaknya ngasih lihat dalam brankas kecilnya, dimana lalu dia masukin kode password yang dia buat sendiri pas di level 1 itu. Di situ ada surat wasiat untuk menutup perusahaannya dan ada kicir angin yang Robert buat sendiri pas dia masih bocah. Kicir angin itu melambangkan kreasi hasil dari tangan Robert sendiri. Ini menunjukkan bahwa bapaknya itu percaya sama dia buat jadi diri sendiri dan membangun perusahaannya sendiri. Lalu kita berlanjut ke bagian Easter egg. Lagu yang merupakan soundtrack dari film Inception adalah Non Je ne regrette rien karya Edith Piaf. Lagu ini dipakai di keseluruhan film Inception, termasuk lagu yang buat ngekodoin para pemimpi bahwa mimpinya udah mau kelar. Suara trombon yang muncul di awal film Inception pun diambil dari lagu ini, hanya dibikin lambat dan dimodif jadi suara yang bikin tegang gitu. Jadi sebenarnya keseluruhan lagu dari film ini merupakan modifan aja dari Non Je ne regrette rien itu. Lagu karya Edith Piaf ini berdurasi 2 menit 28 detik, dimana Nolan pun membuat film ini persis 2 jam 28 menit juga. Mungkin maksud Nolan adalah untuk menghormati lagu karya Edith Piaf ini. Lalu sebenarnya Edith Piaf itu pernah dibuat film biografinya juga yang berjudul La Vie en Rose. Pemeran Edith Piaf di film ini memenangkan Oscar, dan aktris tersebut adalah Marion Cotillard. Di dalam lirik lagu tersebut pun ada ditulis seperti ini. Bisa kita lihat di akhir kalimat pada sebuah bait ada disebutkan ni le mal, di mana mal itu berarti buruk dan mal itu menjadi karakter antagonis di film Inception ini. Lalu Nolan juga mengakui bahwa karakter-karakter di dalam film Inception itu merupakan kiasan dari sebuah tim untuk membuat suatu film. Kalau dipikir-pikir bener juga sih. Cobb adalah direktornya, di mana dia itu yang memimpin seluruh berjalannya operasi tersebut. Lalu Arthur merupakan produsernya, di mana dia itu yang menyediakan keperluan-keperluan untuk operasi tersebut. Saito menjadi eksekutif produser, di mana dia itu yang menyediakan dana untuk berjalannya operasi tersebut. Ariadne adalah production designer, di mana dia itu yang mendesain setting dan latar tempat untuk berjalannya operasi tersebut. Yusuf sebagai technician, dia itu yang seperti menjadi penyedia keperluan-keperluan teknis untuk operasi tersebut. Dan Eames adalah aktornya, dia itu bisa berubah atau menyamar jadi orang lain di operasi tersebut. Robert Fisher adalah penonton. Robert Fisher ini diibaratkan seperti kita-kita yang menonton filmnya yang ditanamkan ide dari film ini. Dan akhirnya sampai juga kita ke bagian penjelasan tentang endingnya. Jadi endingnya sebenarnya itu gimana sih? Totemnya itu berhenti apa enggak? Itu realitas apa bukan? Jadi sebenarnya jawabannya adalah totem tersebut berhenti, dan itu merupakan happy ending. Berdasarkan Time.com, disitu disebutkan bahwa Michael Caine yang berperan sebagai Miles, ayah mertua dari Dominic Cobb, dia bilang bahwa dia bingung sama cerita Inception pas dia dapat skripnya dari si Christopher Nolan. Terus dia nanya, jadi yang mana yang realitas dan yang mana yang mimpi? Lalu Nolan menjawab, Saat lu berperan di suatu scene itu merupakan realitas. dan karena di scene terakhir itu ada Michael Caine bersama si Cobb dan cucu-cucunya, berarti scene itu merupakan realitas dan berarti totem tersebut berhenti. Ada 3 argumen pendukung kesimpulan ini. Yang pertama, Cobb bilang bahwa in my dreams we are still together. Di dalam mimpiku kami masih bersama. Jika kalian memperhatikan tangan dari si Cobb saat scene dimana dia dimimpi, tangan kirinya itu selalu ada cincin kawin. Sedangkan saat di realitas itu nggak ada. Dan di scene terakhir, tangannya itu nggak ada cincin kawinnya, jadi itu merupakan realitas. Argumen selanjutnya adalah anak-anak dari Cobb memakai baju yang berbeda dengan yang ada di mimpi dia. Memang sekilas jika dilihat itu memang mirip banget.
Tapi jika melihat detailnya, baju anak-anaknya itu berbeda. Anak perempuannya itu pas di bagian realitas, bagian lengannya itu ada warna putih. Lalu motif kotak-kotak dari baju anak lelakinya itu juga beda. Lalu selanjutnya di bagian totem terakhir. Di bagian akhir, totemnya itu sedikit goyang dan menunjukkan sudah mau jatuh. Dimana jika totem tersebut diputar saat sedang dimimpi, totem itu tidak pernah goyang sama sekali. Lalu mengapa sih Nolan harus membuat akhirannya digantung seperti itu? Kalau menurut opini gue, karena Nolan itu pingin membuat penontonnya berkesan seperti sedang abis mimpi. Setelah mimpi, kan kita suka nanya pada pikiran sendiri, kok bisa mimpi begitu ya? Tadi itu mimpi maksudnya apaan ya? Kenapa akhirannya begitu pula? Jadi ini merupakan seni karya yang menurut gue super jenius dari seorang Christopher Nolan. Dan apakah kalian masih ingat saat di bagian awal pas gue memperkenalkan aktor dan aktris dari film ini? Ternyata para nama karakter dari film Inception, jika diambil huruf inisial depannya semua menjadi Dreams Pay, yang berarti mimpi yang membayar. Di dalam film ini, mereka semua itu kan cari duitnya dari mimpi. Dan juga Christopher Nolan itu membuat film ini tentang mimpi. Dan tentunya dia mendapatkan uang pastinya dari membuat film ini. Memang seorang Christopher Nolan tidak diragukan kejeniusannya. Dia mampu memikirkan film ini dari segala aspek. Cendol Pak Eko! Oke teman-teman, sekian dulu bahasan kita kali ini. Kalau ada yang mau tanya jangan sungkan-sungkan. Kalau ada yang mau request tulis aja di bawah. Dan juga kalau ada yang mau caci maki Bang Sotoy silakan ramaikan aja kolom komentar. Kalau kalian pengen review film kayak gini lagi jangan lupa subscribe ya teman-teman.